Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Fajrian. Dalam pembahasan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rangkuman substansi materi aneka. Mari kita bahas. Aneka. Aneka ialah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika profesi, komitmen mutu, dan anti korupsi. Mari kita mulai dari akuntabilitas. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, nilai-nilai publik tersebut antara lain ialah yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam polisi praktis. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya, aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas ialah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas ialah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja ialah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok atau institusi. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas ialah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Dan terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Ya, tujuan utama dari akuntabilitas ialah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, bagaimana tingkatan dalam akuntabilitas? Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada ialah kami, karena ini ialah kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap institusi maupun kinerja organisasi. Selanjutnya ada akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud ialah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Nah, selanjutnya, dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Nah, ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS, yaitu pertama, tentukan tanggung jawab dan tujuan. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi dan monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Yang kelima, serta berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Selanjutnya, PNS yang akuntabel ialah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut, yaitu nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas,
serta profesionalitas jabatan. Sekarang kita berlanjut ke nasionalisme. Nah, nasionalisme. Nasionalisme dalam arti sempit ialah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai-beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut chauvinisme. Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme Pancasila ialah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai Pancasila. Nah, nasionalisme ialah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme juga suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestisi bangsa. Dan juga nasionalisme ialah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Selanjutnya implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari ialah jujur, mempunyai integritas, hormat pada hak orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, sabar, jiwa besar, prasangka baik. Dan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Wujud nyatanya dalam perilaku sehari-hari ialah toleran, tidak zalim, sopan dan santun, saling tolong-menolong. Sila ketiga persatuan Indonesia. Wujud nyatanya ialah rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Sila keempat, kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Wujud nyatanya ialah mau mendengar pendapat orang lain, sportif, selalu sesuai aturan main, atau mematuhi undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab, tolong-menolong, dan tidak anarkis. Ya, selanjutnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari ialah tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, suka menabung, dan investasi. Ya, ASN sebagai pelayan publik bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Motonya ialah melayani dengan amanah memberikan yang terbaik. Etika profesi. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Pengertian kode etik. Kode etik ialah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Selanjutnya, kode etik aparatur sipil negara. 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.
Selanjutnya, aplikasi kode etik dalam pelayanan publik. Kode etik mencoba merumuskan nilai-nilai etis luhur ke dalam bidang tertentu. Dalam hal ini, pada tugas-tugas pelayanan publik, tentu saja kode etik sekadar merupakan pedoman tindak yang sifatnya eksplisit. Mengenai pelaksanaannya dalam perilaku nyata tergantung kepada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri pada pegawai atau pejabat sendiri. Namun, karena kode etik dirumuskan untuk menyempurnakan pekerjaan di sektor publik, mencegah hal-hal buruk, dan untuk kepentingan bersama dalam organisasi publik, setiap pegawai dan pejabat diharapkan menaatinya dengan kesadaran yang tulus. Nah, sekarang kita kembali masuk ke komitmen mutu. Apa itu komitmen mutu? Definisi mutu. Menurut definisi yang dirumuskan Gotch dan Davis, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing atau kompetitor. Proses implementasi manajemen mutu diawali dengan menganalisis masalah yang telah diidentifikasi, kemudian menyusun rencana mutu, melaksanakan pekerjaan berbasis rencana mutu, mengawal pelaksanaan, dan mengawasi ketercapaiannya, dan merancang upaya peningkatannya agar dapat membangun kredibilitas lembaga pemerintah. Nah, ada cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki mutu-mutu ASN. Memang banyak cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari pegawai ASN kepada publik. Misalnya, memahami fungsi, tugas pokok, dan peran-peran masing. Kompeten pada bidang pekerjaannya, memiliki target mutu layanan, memahami karakter masyarakat yang membutuhkan layanan, menguasai teknik melayani prima dengan memberikan layanan prima dan bersedia menerima kritik untuk perbaikan ke depan. Peningkatan produktivitas aparatur. Istilah produktivitas dapat dimaknai dari dua sisi, yaitu proses dan hasil. Dari sisi proses, produktivitas merupakan kemampuan untuk menghasilkan produk atau jasa. Sedangkan dari sisi hasil, produktivitas menunjukkan capaian hasil yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu berdasarkan target yang direncanakan. Peningkatan mutu dan produktivitas akan mendorong terciptanya manfaat yang lebih besar, baik bagi institusi dan individu, pegawai maupun lingkungan. Dalam upaya peningkatan mutu dan produktivitas kerja, pegawai membutuhkan pemimpin kuat yang bisa melibatkan dan memberdayakan pegawai secara optimal, sehingga mendorong motivasi semua pihak untuk mewujudkan target yang direncanakan. Bagian yang terakhir ialah anti korupsi. Pengertian kata korup. Kata korup itu didefinisikan seperti busuk, palsu, atau suap dalam Kamus Bahasa Indonesia. Dan juga didefinisikan seperti buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, itu semuanya dalam kamus hukum. Selanjutnya, definisi korup bisa juga menjadi kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Itu kata pengertian kata korup dari The Lexicon Webster Dictionary. Selanjutnya, ada pengertian kata korup dari Kamus Bahasa Indonesia, ialah penyuapan dan pemalsuan. Dan ada juga pengertian korup dari Kamus Hukum, ialah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Ciri-ciri korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang, terus merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Selanjutnya berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Juga berlindung di balik pembenaran hukum dan melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, serta mengkhianati kepercayaan. Setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda terkait dengan tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,
Nomor Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri, yaitu 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP, Pasal 1 Ayat 1 Sub C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71. Nah, dampak negatif dari korupsi. Secara umum, akibat korupsi ialah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, di antaranya tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial, tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, dan tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya mampu administrasi, atau hilangnya keahlian. Demikianlah penjelasan video rangkuman substansi materi aneka dari saya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.